Mari kita mengenal lebih jauh tentang Yin Yang, yang dikenal sebagai bagian dari etika natural Taoisme oleh seorang tokoh ternama dalam peradaban bangsa Cina yang memberikan ajaran tentang kebajikan alam dan manusia. Jika kita berbicara tentang Yin Yang atau simbol lingkaran simetris yang terbagi dalam dua warna utama, hitam dan putih, pasti kita tidak asing lagi menjumpainya sebagai simbol yang biasanya kita temukan dalam salah satu bela diri bangsa Cina yang dikenal dengan nama Tai Chi atau Tai Chi Chuan. Tahukah kamu bahwa ilmu seni bela diri ini berasal dari ajaran Taoisme yang pertama kali muncul pada zaman dinasti Zhou tahun 1100 sampai 1221 sebelum Masehi oleh seorang bernama Shang Tsung-Feng. Feng terinspirasi menciptakan seni bela diri ini setelah dia melihat pertarungan yang terjadi antara seekor burung bangau dan seekor ular. Dari pengalamannya ini, ia belajar satu hal penting tentang suatu kekuatan alam semesta, yakni keseimbangan dan keharmonisan. Sebagaimana perkembangan ilmu ajaran terdahulu yang senantiasa dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yang terus berkembang dari masa ke masa, demikian pula bangsa Cina dalam dinamika peradaban kebudayaannya kemudian melahirkan suatu prinsip filosofi yang dihidupi mereka dari masa lampau hingga masa kini. Salah satunya adalah ajaran filsafat Daoisme yang digagas oleh seorang filsuf bernama Lao Tzu. Ajaran Lao Tzu ditulis dalam sebuah mahakarya terkenalnya yang berjudul Tao Te Ching, di mana dalam kitab ini memuat ajaran tentang Tao. Tao dikenal sebagai jalan yang benar dari langit atau Jian, hingga dalam perkembangannya dipahami sebagai cara bertindak atau prinsip-prinsip dasar dalam tatanan moralitas. Gagasan ini tidak terlepas dari pandangan kosmologi bangsa Cina awali yang memandang bahwa kekuasaan tertinggi di alam semesta berasal dari langit atau Jian. Aturan-aturan yang berasal dari langit harus dipatuhi agar tercipta keseimbangan dan keteraturan hidup sesuai dengan ajaran Dao. Adapun terdapat 3 pokok pandangan filosofis yang dikenal dalam Daoisme, yakni pertama, mengenal kodrat Dao sebagai realitas tertinggi dan eksistensi universal. Kedua, tentang etika dan kebajikan De. Dan ketiga, tentang idealisme politik atau pemerintahan. Secara khusus, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang etika atau kebajikan De dalam ajaran Daoisme, yakni tentang prinsip Yin Yang. Apa itu Yin Yang? Di dalam kitab Tao Te Ching bab 42 diungkapkan Tao melahirkan 1 melahirkan 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua hal. Semua hal melahirkan Yin dan merangkul Yang, dan mereka bergegas memikirkan harmoni. Perkataan ini mengungkapkan bahwa setiap benda di alam semesta terdiri dari paduan Yin Yang yang memiliki ciri polaritas abadi berupa 2 kekuatan utama, positif, negatif, yang saling berlawanan namun di sisi lain saling melengkapi. Lao Tzu menggambarkan kedua ciri prinsip ini. Pertama, ciri Yin memiliki watak cair, feminim, pasif, lembut dan dikaitkan dengan kegelapan malam. Sedangkan ciri Yang memiliki watak keras, maskulin, aktif dan dikaitkan dengan siang yang terang. Kedua hal ini memiliki ciri berbeda namun saling melengkapi. Yin Yang juga dapat digambarkan sebagai 5 energi atau elemen alam yang terdiri dari unsur kayu, api, tanah, logam, dan air. Kelima unsur ini saling berinteraksi, seperti kayu yang dibakar dengan api menjadi tanah, tanah yang mengandung sumber zat besi dengan mineral di dalamnya menciptakan air, dan air kemudian menghidupkan pohon yang menghasilkan kayu. Jadi kelima elemen ini memiliki keterkaitan satu sama lain demi terciptanya keseimbangan kehidupan. Inilah inti hidup harmoni. Harmoni yang lahir dari keseimbangan Yin Yang merupakan pusat ajaran etika natural Daoisme yang mengajarkan manusia untuk hidup kembali dan belajar pada alam. Manusia yang adalah makhluk mikrokosmos dalam hubungannya dengan makrokosmos yaitu alam semesta senantiasa diajak untuk menghayati nilai hidup keseimbangan. Dalam konteks perilaku atau etika manusia harus senantiasa menyadari bahwa dalam dirinya terkandung 2 sikap berlawanan, yang baik dan yang buruk. Akan tetapi, Yin Yang mengajak kita untuk menghindari perbuatan yang bersifat ekstrim menuju perbuatan jalan tengah atau moderat selaras dengan gerakan Dao.
Yin Yang membantu manusia untuk mengenali bahwa setiap unsur kehidupan senantiasa terhubung, layaknya rotasi matahari dan bulan dalam menyinari bumi seturut waktunya masing-masing, dan kesadaran akan perubahan yang konstan demi berputarnya suatu siklus kehidupan, layaknya pohon yang mengalami musim gugur, pada waktunya juga akan mengalami musim semi. Dengan menyadari keterhubungan antara manusia dan alam semesta, maka keseimbangan dan harmoni dapat tercapai dan akan membawa pada kebahagiaan yang sejati. Itulah kekuatan prinsip Yin Yang sebagai kekuatan yang bertentangan namun saling melengkapi demi terciptanya keseimbangan seluruh kosmos. Sebagai bagian dari Tao, Yin Yang mengajarkan betapa pentingnya untuk berperilaku seimbang demi terciptanya suatu kedamaian dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah belajar bersama dan menyaksikan video ini. Semoga melalui eksplorasi prinsip kebajikan Yin Yang, kita bisa saling menjaga kedamaian. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thanks for watching. See you.